Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Samsul sakit. Oh, Samsul sakit. Kenapa Iya. sakit, Samsul? Sakit apa? Sakit gigi, Pak. Oh, sakit gigi. Ya. Sakit hati, Pak. Waduh, Hati sakit. Halo, Pak. Kalau sakit hati, Pak, bingung juga obatnya bagaimana. Kalau sakit gigi, ya minum Hati obat. lagi. Iya, kita doakan Samsul ya supaya cepat sembuh. Oke, ya Pak, lihat ini yang lain wajahnya ini fresh-fresh. Ada Sri Wulan ini fresh sekali wajahnya. Sudah siap belajar hari ini? Siap dan Pak, siap. Ya, tetap semangat ya, tetap antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya kita? Salah satu kesepakatan kelasnya kita itu, sebelum pembelajaran dimulai, kelasnya harus bagaimana? Bersih. Ya, betul sekali. Kelasnya harus bersih. Nah, coba kita cek dulu. Kita berdiri semuanya, boleh? Kita berdiri. Sudah, coba kalian lihat sebelah kirinya kalian. Kemudian sebelah kanan dilihat. Di bawah bangku juga dilihat. Kalau masih ada sampah, dipungut. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, mantap. Pak, acung jempol buat semuanya. Karena Pak lihat kelasnya memang sudah bersih ya. Sudah bersih, Pak, acung jempol. Nah, karena kalian sudah siap, kemudian kelasnya sudah siap, maka pembelajarannya kita akan mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silahkan Ketua Kelas, Hasriani, dipimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mantap. Terima kasih, Hasriani. Selanjutnya, Pak, cek hadiran kalian. Bagaimana hari ini, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi semua sehat. Nanti semoga selanjutnya di pertemuan selanjutnya semuanya tetap sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi materi kita hari ini itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kalau kalian lihat judulnya, judul materinya, menurutnya kalian, materi ini kira-kira berhubungan tidak dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Atau di kelas 7 kalian sudah pernah belajar materi yang ada kaitannya dengan materi hari ini? Ada tidak? Ada, Pak. Ingat, Ada, Pak. Ingat, Ada. Pak. Ya, materi apa itu? Satu Satu variabel, variabel, Pak. Oke, jadi Aljabar juga, Pak. iya, Belajar betul variabel. sekali. Betul sekali, Widya. Jadi di kelas 7 itu kita sudah belajar aljabar, kita juga sudah belajar persamaan linear satu variabel. Nah, materi aljabar dan persamaan linear satu variabel itu sangat berguna bagi pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini Pak mau cek dulu. Pak mau cek pemahaman kalian tentang persamaan linear satu variabel. Ayo, ada yang masih ingat yang bagaimana itu persamaan linear satu variabel? Saya, Pak, saya. Oke, silahkan Hasriani. Ya, jadi persamaan yang memiliki satu variabel yang pangkat tertinggi variabelnya 1. Oke, mantap ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Hasriani? Iya, jadi betul ya. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang memiliki satu variabel. Judulnya saja satu variabel, jadi punya satu variabelnya. Kemudian pangkat tertingginya adalah 1.
Ada yang bisa kasih contoh persamaan linear satu variabel? Ada yang bisa? Oke, Made. X tambah 1. X tambah 1. Ada yang beda dengan Made? Saya Pak, saya. Ada apa? Saya Pak, beda. Saya Pak, saya beda. Saya Pak, 2X sama dengan 10. Oke, 2X sama dengan 10. Hasriani, kalau menurut Hasriani dari Made tadi disebut persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan Pak, karena tidak ada tanda sama dengan. Ya, betul sekali. Jadi persamaan, namanya juga persamaan. Berarti salah satu cirinya adalah punya tanda sama dengan. Nah, Pak kasih contoh misalkan 2X tambah 7 sama dengan 15. Kalau dalam persamaan linear satu variabel itu ada yang namanya variabel. Variabelnya yang mana? Yang mana variabel, Pak? Ayo, yang mana? Coba diingat. Yang dua nih. Yang 7, Pak, ya? yang huruf, Yang dua, Pak, huruf yang Pak, dua. yang huruf. Yang dua atau yang huruf? 2 atau X? Yang huruf. Yang X, Yang bukan angka Pak, tapi huruf. Oke, yang bukan angka ya. Jadi Pak ingatkan kembali ya, variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Karena belum diketahui nilainya, jadi biasanya disimbolkan dengan huruf. Kalau dari 2X tambah 7 sama dengan 15, hurufnya adalah huruf X di situ ya. Maka variabelnya adalah X. Bisa dipahami ya? Terus Sama. 2 disebut apa, Pak? Disebut apa, Oke, Pak? ada yang masih ingat 2 disebut apa? Koefisien. Oke, koefisien. Betul sekali. Jadi selain variabel ada koefisien. Koefisiennya itu adalah 2. Kemudian 7 dan 15 itu disebut apa? Konstanta, Pak. Konstanta Pak. Konstanta, betul sekali ya. Kalian sudah paham. Jadi ingat ya, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Pak kasih contoh yang lain yang disebut persamaan linear satu variabel. Nanti coba kalian lihat ya, ada A tambah 10 sama dengan 8, 15 kurang 3B sama dengan negatif 6, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh-contoh persamaan linear satu variabel. Oke, nah di persamaan linear satu variabel, selain kita bisa membuat contohnya, persamaannya, kita juga biasa belajar bagaimana menentukan penyelesaiannya ya. Kita mau menentukan penyelesaiannya. Misalkan dari tadi 2X tambah 7 sama dengan 15, kalau kita mau cari penyelesaiannya, ya, itu seperti apa? Ada yang tahu caranya? Tahu, Pak, tahu. Ya, bagaimana Sri Wulan? Jadi, Pak, 2X sama dengan 7-nya pindah ke ruas kanan, Pak. Jadi positif 7 karena pindah ruas menjadi negatif. 15 kurang 7. Oke. Sama dengan 8. Jadi 2X sama dengan 8. X-nya sama dengan 4, Pak. Oke, mantap sekali ya. Ada yang Kenapa lain? pindah? Lain, Pak. Kenapa Bagaimana pindah? ini? Kenapa pindah? Emang boleh pindah? Ya, ini ya. Saya pelajaran. Pak, saya. Oke. Beda Pak, saya Hasriani beda. dulu, Hasriani silahkan. Ya, hasilnya sama Pak, cuma caranya saya beda. Kalau saya bagaimana? masing-masing ruas dikurang dengan 7. Iya. Jadi saya tidak pindahkan Pak, nggak ada pindah ruas, tapi masing-masing ruas saya kurang 7. Tapi Saya hasilnya sama, sama Mas. Pak. Iya, Ya. betul sekali ya. Sebenarnya konsepnya itu adalah dieliminasikan ya, atau dieliminasikan bilangan yang ingin kita eliminasikan. Misalkan kita mau mengeliminasikan 7, berarti kedua ruas harus kita kurangkan 7 ya. Kemudian didapatkan 2X sama dengan 8. Kita mau menghilangkan 2-nya, kedua ruasnya kita bagi dengan berapa? 2. 2. Dengan 2, sehingganya 2X per 2 sama dengan 8 per 2. Didapatkan X sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat lagi bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nanti di materi hari ini kalian juga akan belajar yang seperti ini. Jadi konsep ini akan kalian gunakan di materi hari ini. Ya, bisa dipahami semuanya sampai di situ? Bisa Pak. Pak Guru. Nah,
hari ini, tadi itu hanya pengantar saja tentang persamaan linear satu variabel. Hari ini kita akan bahas sistem persamaan linear dua variabel. Untuk memulainya, Pak akan sajikan sebuah video. Nanti kalian coba simak baik-baik video berikut. Ya. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta tua. Senja. Iya, sudah dilihat videonya? Oke, sudah ditonton? Oke. Dari video tadi, apa sih yang kalian dapatkan dari video tadi? Apa sih yang kalian nonton? Ada yang bisa kasih ini pendapatnya? Pasar, Pak. Pasar. Oke, Bu Sri Wulan, pasar. Ada lagi yang lain? Kumpulan orang. Kumpulan orang. Ya, betul sekali. Di pasar banyak orang ya. Oke, ada lagi yang lain? Kumpulan buah-buahan tadi, Pak. Ya, ada sayur juga, Pak. Ada sayur juga, Pak. Iya, Ada ayam. ada buah-buahan. Nah, tadi kalau kalian lihat di pasar itu ada apa yang terjadi di situ? Ada proses apa? Jual beli, Pak. Beli, Ya, Pak. kali ada proses jual beli. Nah, proses jual beli itu juga salah satu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu persamaan linear dua variabel. Sehingganya dalam mempelajari SPLDV itu kalian akan merasakan manfaatnya. Manfaatnya itu adalah yang pertama, kalian bisa menentukan harga barang yang dibeli. Yang kedua, kalian bisa dapat menentukan keuntungan, menentukan nilai tunggal dari suatu barang, dan membandingkan harga. Dan lain-lain. Jadi masih banyak ya manfaat dari materi kita hari ini. Jadi nanti kalau misalkan hari Minggu kalian pergi ke pasar, disuruh orang tua membeli sesuatu, kalian bisa tahu harganya, bisa menentukan harganya. Menggunakan apa? Menggunakan konsep ini, konsep materi kita, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, jadi tujuan pembelajarannya kita hari ini yaitu kalian setelah belajar bisa mendefinisikan yang bagaimana itu persamaan linear dua variabel dan yang bagaimana itu sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, kalian bisa menganalisis soal cerita dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat model matematika dari masalah sehari-hari. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV dengan membuat model matematikanya. Seperti itu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya Pak jelaskan sedikit proses pembelajarannya kita hari ini. Jadi pembelajarannya kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, problem based learning. Jadi Pak akan kasih kalian masalah. Nanti masalah itu kalian yang selesaikan sendiri, tapi tidak sendiri. Kalian kerjakan bersama teman kelompoknya kalian, ya. Minggu lalu di pertemuan sebelumnya Pak sudah bagi ya, ada 5 kelompok. Masih ingat nama kelompoknya? Ya, masih ingat nama? Masih, Pak. Masih. Ya, ya. Jadi kalian akan mengerjakan atau menyelesaikan masalah dengan teman kelompoknya. Jadi Pak akan kasih satu masalah. Ya, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, kalian kurang semangat ini. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua supaya tambah semangat? Iya. Semangat, Pak. Harus semangat. Oke. Nanti Pak akan kasih kalian. Ini nih. Masalahnya ini dalam bentuk video. Nanti kalau kalian simak, kalian pahami isi dari video berikut. Silahkan disimak.
Suatu hari, Randy seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur seharga 235.000. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur? Teman-teman, yuk kita bantu Bagas untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, sudah bisa disimak videonya? Udah, Bisa? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebelum Pak bagikan ke kelompok-kelompok, Pak mau tanya dulu, apa saja informasi yang kalian dapat dari video tadi? Boleh angkat tangan. Silahkan yang bisa. Apa saja yang kalian dapat dari masalah tadi? Ada siapa saja tadi di dalam video? Ada Randy. Ada Bagas, Dinda. Ada Bagas. Dinda. Iya, oke. Nah, yang bingung di situ tadi siapa? Yang Bagas, Pak. Ya, betul sekali. Bagas bingung. Kenapa bingung, Bagas? Karena dia punya uang 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur? Ya, betul sekali ya. Jadi, Bagas kebingungan. Apakah dengan uang yang dia punyai, yaitu 50.000, itu cukup untuk membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur. Nah, kegiatan kelompok kalian itu akan bersama-sama membantu Bagas ya. Membantu Bagas menyelesaikan permasalahannya. Untuk itu, Pak persilahkan kalian untuk berkumpul bersatu dengan kelompok-kelompok kalian yang Pak sudah bagi sebelumnya. Silahkan. Supaya lebih tenang, Pak bagi kalian di sebelah kiri kelompok 1, sebelah kiri bagian depan, kemudian sebelah kiri bagian belakang kelompok 2, kemudian sebelah kanan depan kelompok 3, kanan belakang kelompok 4, dan di tengah kelompok 5. Ya, silahkan bergabung. Oke, sudah. Nanti di sini Pak ada sebuah bahan ajar dan LKPD. Nanti proses penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tadi itu sudah tertuang di bahan ajar ya. Sudah tertuang di bahan ajar. Silahkan kalian lihat dulu bahan ajarnya. Iya, sudah dilihat bahan ajarnya? Sudah, Pak. Oke, jadi di bahan ajar itu ada langkah-langkah penyelesaian ya untuk membantu Bagas. Silahkan kalian diskusikan ya, diskusikan. Kalau ada yang tidak dipahami dari bahan ajar itu, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dari bahan ajar ini? Ya, jadi kalau ada yang kosong-kosong begini, ini nanti kalian diskusikan ya, diskusikan bersama teman kelompok, terus kalian isi ya. Yang kosong-kosong ini Pak sengaja kosongkan supaya kalian yang isi. Kemudian nanti ada di bagian sini persamaan linear 2 variabel adalah nanti kalian simpulkan ya, kalian simpulkan dari hasil penyelidikannya kalian. Penyelidikannya itu boleh kalian menggunakan buku, di situ kan Pak sudah bagi juga buku cetak ya. Jadi kalian boleh melakukan penyelidikan, kalian simpulkan yang bagaimana itu persamaan linear 2 variabel. Pakai bahasanya kalian sendiri ya. Tidak usah pakai bahasa-bahasa di buku, yang penting kalian bisa paham ya. Oke, sudah semua diselesaikan bahan ajarnya? Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya. Nah, karena sudah semua, selanjutnya itu setiap kelompok akan melakukan presentasi ya, akan melakukan presentasi. Kelompok yang lain silahkan ditanggapi ya, silahkan ditanggapi kalau ada hal-hal yang ingin mau ditanyakan atau ditanggapi dari hasil kelompok lain. Oke, sudah siap presentasi? Sudah. Ya, kayak kurang semangat Pak lihat ini. Sudah Pak, sudah siap. Siap. Ya, Pak, siap. Oke, mantap. Jadi kita mulai presentasinya, dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 presentasi. Siapa yang mewakili kelompok 1? Oh, boleh semuanya saja di depan.
maju ke depan. Semuanya maju ke depan untuk presentasi. Oke. Siapa yang mewakili? Hasriani? Ya, siap, Pak. Oke, silahkan Hasriani. Ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kami tadi, persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel, Pak. Dan pangkatnya masing-masing sama, 1. Oke. Itu. Ya, terima kasih atas Oke. perhatiannya. Terima kasih Hasriani. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 1? Iya, kita kasih tepuk tangan ya buat kelompok 1. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang berbeda hasil penyelidikannya dengan kelompok 1? Dari kelompok 2 mungkin kelompok 3 ada? Dari kelompok 2, Pak. Nah, bagaimana kelompok 2? Silakan Samsul. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 dan 2 variabel yang berbeda. Itu, Pak. Variabelnya berbeda. Ya, silakan ya, silakan pakai bahasanya kalian. Silakan mau menggunakan bahasa, yang penting kalian pahami dan mengerti dari bahasa tersebut. Oke, sudah semua ini presentasi, Pak ucapkan terima kasih. Luar biasa hasil presentasinya, kalian sudah mampu membedakannya, yang bagaimana itu persamaan linear dua variabel, yang bagaimana itu SPLDV, kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana membuat model matematika dari masalah sehari-hari. Nah, untuk itu ada yang bisa buat kesimpulannya dari hasil presentasinya kita tadi? Ada yang bisa? Oh, mungkin yang Pak belum dengar suaranya. Sri Wulan, Pak belum dengar suaranya dari tadi. Ya, Pak. Ya, kenapa? Kesimpulannya ya, silahkan, Sri Wulan. Adalah persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 1, yang terdiri dari 2 variabel yang berbeda, kemudian ada tanda sama dengan, Pak. Iya, betul sekali. Kenapa ada tanda sama dengan, Sri Wulan? Karena itu adalah persamaan, Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Sri Wulan. Ya. Nah, luar biasa ya. Semuanya ini masih semangat dan antusias mengikuti pembelajaran. Nah, tadi kalian sudah melakukan diskusi penyelidikan. Di sini Pak akan berikan sedikit penguatan ya, penguatan mengenai materi kita hari ini. Jadi, Pak akan sedikit kasih penguatan. Jadi yang bagaimana itu persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel itu adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa persamaan yang memiliki 2 variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Itu untuk PLDV atau persamaan linear dua variabel. Sedangkan kalau untuk SPLDV itu adalah 2 persamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaian yang sama dan harus memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, apa bedanya? Kalau persamaan linear itu hanya 1 persamaannya. Kalau ada kata sistem, berarti ada 2 persamaannya. Namanya juga sistem ya, saling berkaitan ya. Pak kasih contoh supaya kalian lebih paham. Nah, misalkan untuk contoh persamaan linear dua variabel, 2x tambah y sama dengan 3. Ada 2 variabelnya ya, x dan y. Kemudian a tambah 3 sama dengan b tambah 5. Ada 2 juga variabelnya, a dan b ya. Kemudian untuk contoh SPLDV atau sistem itu ada 2 persamaannya. Misalkan yang nomor 1 itu 2x tambah 3y sama dengan 9 dan 3x tambah 2y sama dengan 11 ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mantap. Nah, tadi untuk PLDV dan SPLDV. Nah, tadi juga kalian di kegiatan diskusi sudah membuat model matematika ya. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus tuliskan dulu informasi-informasi pada soal atau masalah. Jadi kalau misalkan ada soal atau ada satu masalah, tuliskan dulu apa informasinya. Misalkan membeli 3 kg apel kayak tadi ya, atau membeli 2 kg anggur, atau ya terserah sesuai dengan masalahnya. Kemudian dari informasi tadi itu kalian misalkan ya, kalian buat pemisalan dengan variabel.
Kemudian yang terakhir membuat model matematikanya. Ya, itu sedikit penguatan dari Pak. Semoga kalian semakin paham ya tentang PLDV, SPLDV dan membuat model matematikanya. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa. Mantap sekali ya. Oke, supaya menguji kalian, Pak ingin uji kalian apakah memang sudah benar-benar paham atau tidak. Selanjutnya Pak akan memberikan sebuah latihan, kuis, sorry. Pak akan kasih kuis. Nah, nanti kuisnya ini menggunakan Quizizz ya. Menggunakan Quizizz. Silahkan kalian siapkan HP. Semua bawa HP? Bawa. Ada Pak, tapi kurang datanya, Pak. Enggak ada, Pak. Nanti coba Bisa sedikit, Pak. Iya, nanti coba hubungkan wifi sekolah. Oke ya. Jadi nanti soal-soalnya itu ada di LKPD ya. Di LKPD Pak sudah bagikan sebelumnya. Kemudian untuk pilihan jawaban kalian buka di Quizizz. Cara penyelesaiannya kalian tuliskan di LKPD. Seperti itu ya. Silahkan Pak, silahkan buka Quizizz-nya. Sudah, Pak. Oke, sudah selesai semuanya evaluasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mantap sekali ya. Jadi nanti evaluasinya kalian nanti coba Pak periksa di rumah ya. Karena Pak belum punya waktu untuk periksa sekarang ya. Nanti Pak periksa di rumah, koreksi di rumah. Oke, jadi pembelajarannya kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum Pak akhiri, ada yang mau ditanya-tanyakan dulu? Ada yang belum dipahami atau dari materi tadi belum ada yang masih mengganjal dalam hati gitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Ibu Lasmita bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, thank you. Kasra bisa dipahami, Kasra? Bisa, Pak, bisa. Oke, ya semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami, mungkin kalian malu hari ini untuk menanyakan, silahkan boleh tanya sama Pak di luar pembelajaran. Oke, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita melakukan refleksi ya. Kita melakukan refleksi apa-apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama mungkin Pak akan pandu refleksinya dengan pertanyaan, apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Satu orang mungkin atau dua orang angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silahkan Darmo. Iya. Nama barang itu saya ubah menjadi satu huruf. Oke, terima kasih Darmo. Ada lagi yang lain? Iya, ada lagi yang lain? Sudah Cukup tidak ya? ada, Pak. Oke, mantap sekali ya. Jadi itu hal-hal yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, selanjutnya, apa sih yang menarik dari pembelajaran hari ini? Banyak gambarnya, Pak. Oke, banyak gambarnya. Kenapa gambarnya, Sri Bulan? Saya suka, Pak, banyak kartunnya. Oh iya, betul. Gambarnya berbicara, Pak. Oh, berbicara. Iya, betul sekali. Nanti di pertemuan selanjutnya, nanti Pak sajikan lagi gambar-gambar yang lebih berbicara. Ya. Nah, kalau Pak mau melakukan refleksi lagi, tadi Pak lihat di kegiatan diskusi, Pak lihat masih ada yang malu-malu gitu, masih ada yang menyendiri gitu ya. Masih ada yang menyendiri, tidak mau diskusi sama temannya ya. Nanti kalau pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi ya, lebih aktif untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Karena Pak pernah dengar satu kalimat mutiara, katanya begini, kalau misalkan kita mau berjalan sendirian, maka kita akan berjalan lebih cepat. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, kita akan berjalan lebih jauh, ya. Nah, Pak harap kegiatan diskusinya kalian itu harus terus ditingkatkan. Tidak hanya di pembelajaran, tapi di luar pembelajaran juga bisa terus berdiskusi. Seperti itu ya. Oke? Iya, terima kasih ya semuanya sudah antusias, sudah semangat belajar hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi. Oke, di rumah silahkan kalian boleh cari materinya di buku atau di internet supaya di pertemuan selanjutnya kalian sudah ada bahan ya, bahan untuk belajar. Oke,
karena semuanya sudah selesai, kalian juga sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Silahkan Sri Wulan dipandu lagi untuk berdoa. Iya Pak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sri Wulan. Terima kasih semuanya yang sudah semangat dan antusias belajar hari ini. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.